selalu ada baru yang bisa kamu temui untuk usahamu. Oke, semangat pagi teman-temanku yang sangat dahsyat. Suara saya jelas ya? Mas Elias Fikal, wah kayak petinju. Semoga prestasinya mendunia seperti petinju legendaris Indonesia Elias Pikal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, teman-teman semuanya, pada kesempatan siang hari ini saya akan share tentang impian ya. Impian. Ini saya cerita tentang impian versi saya saja. Ya, saya cerita impian versi saya yang saya dapatkan materi dari berbagai training maupun seminar di NASA yang saya translate di kepala saya. Kita bergabung di bisnis NASA ya, di mana kita mendapatkan keuntungan itu banyak sekali. Yang pertama laba eceran, kemudian yang kedua royalti dalam bentuk rabat bulanan ya, baik itu omset pribadi maupun omset jaringan atau omset grup, di mana besarnya royalti yang kita terima itu meningkat. Kalau dulu itu distributor baru mendapatkan rabat sebesar 6%, kemudian setelah 10.000 naik menjadi 9%, setelah di atas 2.000 poin akumulasinya ya, itu jadi 12%. Ketika peringkat manajer itu 15%. Dan kalau sudah silver manager jadi 17%, gold manager menjadi 19%, dan diamond itu mendapatkan 20%. Itu namanya rabat grup. Kalau sekarang sudah dirombak menjadi rabat pengembangan. Dan di bisnis NASA ini kalau saya golongkan ya, rabat di NASA itu ada dua. Ya, ada dua. Ini yang namanya rabat reguler itu versi saya ya, itu ada dua. Ini rabat pengembangan dan rabat kepemimpinan. Pengembangan itu kalau kita melebar, kepemimpinan itu kalau kita bekerja di kedalaman. Nah, nanti dari sekian banyak rabat itu sebetulnya menurut versi saya itu hanya ada dua tadi. Pengembangan dan kepemimpinan. Jika dua-duanya ini kena, ya, dan misalkan rabat kepemimpinannya itu kan dibatasi 100.000 poin, maka kalau Anda punya kaki A ini di atas 100.000 poin, maka Anda sudah tidak mendapatkan rabat pengembangan dari kaki ini. Waduh, kok pakai ini, tolong, saya paling anti dengan ini. Bu Nursani Sahar, maaf Bu, nanti saya hapus ya. Saya paling anti dengan stiker. Tolong dihapus saja Bu Nursani Sahar. Jadi ini saya langsung blank ini. Ini saya hapus saja atau saya blokir dulu aja. Nah, dah. Maaf ya, saya blokir dulu Bu Nursani Sahar karena mengganggu ya. Saya bertatap muka dengan Anda tapi Anda malah mengganggu saya. Tapi nanti saya masukkan lagi. Ya. Jadi rabat pengembangan di NASA, rabat itu ada dua jenis. Rabat pengembangan kalau kita melebar, kemudian rabat kepemimpinan jika kita bekerja di kedalaman. Di kedalaman itu dari omset pertama 10.000 meningkat jadi 20.000, meningkat lagi jadi 30.000, meningkat lagi jadi 50.000, sampai mentok nanti di 100.000 poin. Kemudian itu rabat kepemimpinan ya. Nah, cara saya menghitung berapa rabat kepemimpinan yang kita terima, itu saya mensederhanakannya begini. Setiap ada 10.000 poin, kita dapat royalti 200.000. Setiap ada 10.000 poin,
di kedalaman tadi, kita mendapatkan Rp200.000. Jadi semakin ke dalam, itu duitnya makin gede. Ya, bekerja di kedalaman, itu bonus kita makin gede, karena ini rabat kepemimpinannya banyak. Katakanlah kalau 100.000 dibagi 10.000, ketemunya 10 kan, 10 kalikan 200.000 sama dengan 2 juta sendiri. Nah, nanti kalau sudah mentok di 100.000, kok ini omsetnya berkembang terus, 100.000 ini, itu kita diganti dengan namanya rabat breakaway. Ya, kita mendapatkan rabat breakaway dengan syarat kaki pertama 100.000, kaki kedua, ketiga, dan keempat, dan seterusnya di luar kaki ini totalnya ada minimal 30.000. Makanya kita harus berkembang, ya kan, mengembangkan jaringan, melebar. Ini supaya kita mendapatkan rabat breakaway. Nah, rabat breakaway ini diperoleh oleh siapa? Oleh peringkat pole manager ke atas. Ya. Karena kalau 2 kaki, ini 30.000, ini 100.000, ini kan peringkatnya mentok ke pole manager. Jadi pole manager itu seharusnya, kalau Anda sudah pole manager, Anda harus mulai mengincar rabat namanya rabat breakaway. Nah, terus kalau nanti sampai mentok, lebarannya juga mentok, nanti Anda mendapatkan rabat namanya rabat kualifikasi. Rabat kualifikasi adalah rabat kelebaran. Rabat breakaway adalah gantinya rabat kepemimpinan. Cuman itu. Oke. Nah, impian saya ketika saya ikut semua seminar di Binasa itu, saya lagi-lagi mentransit ke kepala saya itu dengan sangat simpel sekali. Karena mayoritas distributor, nah saya itu ketika ditanya impiannya apa, itu rata-rata aneh. Menurut saya itu aneh. Anehnya itu apa? Pertama, pakai kata semoga. Jadi semoga itu begini, artinya dualisme ya. Semoga itu artinya 2. Kalau tercapai alhamdulillah, kalau enggak apa-apa loh. Makanya otak kita ngapain coba kalau diperintah itu? Jadi mulut kita ini memerintah otak kita. Karena dia selalu bekerja nih, otak itu selalu bekerja. Semoga aku bisa diamond. Maka perintah ke otak ngapain? Tercapai alhamdulillah, enggak apa-apa. Ya sudah. Enggak usah tercapai saja. Toh enggak apa-apa. Tidak ada punishment-nya, tidak ada hukumannya. Betul kan? Maka semoga itu sebenarnya mengaburkan semua impian kita. Impian kita itu jadi ngambang semua itu. Maka oleh otak kita enggak direspon secara serius. Maka kata-katanya adalah harus. Tahun ini saya harus. Minggu ini saya harus. Sehingga otak itu diperintahnya jelas. Oke, saya kerjakan. Oke, saya kerjakan. Kenapa? Karena kalau tercapai nikmat sekali. Kalau nggak tercapai saya malu. Ingat, otak manusia juga punya rasa malu. Kalau tercapai, wah luar biasa. Ini prestasi. Tapi kalau tidak, aku harus evaluasi nih. Karena kalau sekarang tidak tercapai, maka minggu depan harus 2 kali lipat. Ternyata otak kita butuh ditantang. Maka saya agak sedikit aneh. Jadi kalau di grup saya ini ada kata-kata semoga. Itu saya tuh bawaannya kepengen blokir. Artinya Anda tidak layak berada di grup ini. Ini grup aliran keras ini, ya kan? Ini grup aliran sadis ini. Karena saya kepengen Anda memiliki sikap mental seperti saya. Anda semua jadi duplikat saya. Maka kalau membuat impian, tulisannya adalah Bismillahirrahmanirrahim, pada ini saya harus ini. Titik. Kemudian kasih bacaan hamdalah. Seolah-olah sudah tercapai. Seolah-olah kita sudah mengizinkan diri kita masuk ke impian itu, menyatu dengan impian tadi. Terus impian bagi sebagian besar distributor itu menurut saya menggelikan. Karena semuanya pembiayaan. Misalkan bangun rumah, beli mobil, bahagiakan orang tua, pergi ini. Yang semuanya adalah pembiayaan. Kalau dapat sih oke, Anda bisa membiayai. Tapi kalau tidak kena, Anda biayaan. Betul kan? Karena otak Anda bingung ini, otak kanan Anda bingung. Ini
Karena yang membuat impian pembiayaan itu semuanya otak kiri. Otak bagian kiri itu. Otak kiri kita itu semuanya membiayai, mengeluarkan, membelanjakan. Padahal impian adalah menghasilkan. Kira-kira sinkron nggak? Belum ada hasil kok pembelanjaan. Aneh nggak? Aneh sekali. Padahal impian itu harus menghasilkan dulu. Setelah menghasilkan, diterima, baru kemudian alokasi. Nah, yang alokasi siapa? Otak kiri. Sementara impian Anda ini impian otak kanan atau otak kiri? Kalau impiannya masih membiayai ini, itu otak kiri, maka otak kanan diem. Ya kerjakan sendiri, kamu yang buat impian kok. Yang buat impian kan kamu, bukan saya. Maka saya diem aja. Itulah otak kanan. Tapi pemerintah otak kanan adalah detail, logis, rasional, dan besar. Ada nilai nikmatnya, ya, ada rewardnya, ada punishmentnya, ada nikmatnya kalau tercapai, ada rasa sakit jika atau rasa malu jika tidak tercapai. Nah, otak kanan ini ambil alih, jeleng. Nah, contoh, ketika saya membuat impian, ya di seminar DMT, Distributor Motivation Training, itu seminar NASA pertama yang saya ikuti. Di sana trainer menyampaikan, silahkan buat impian yang sanggup Anda capai dalam waktu dekat dan bisa menjawab semua kebutuhan Anda. Nah, saya tuliskan Bismillahirrahmanirrahim, mulai tanggal sekian, jadi 3 hari yang akan datang, saya akan menjual 1 dus lecitin dengan harga Rp200.000 per botolnya. Pada waktu itu namanya lecitin itu harga konsumennya masih 70.000, sekitar 70.000. 1 botol lecitin harga distributornya itu 70.000. Harga konsumennya 80.000. Tapi saya di impian saya tadi itu saya tuliskan, saya harus sanggup menjual 200 botol lecitin dengan harga 40 botol lecitin dengan harga 200. Berarti berapa keuntungan saya? Inilah otak kanan. Otak kanan itu suka dengan angka gede, suka duit gede. Kalau otak kiri itu sukanya sederhana. Yang penting cukup. Yang penting bersamamu aku sudah suka. Loh, hanya seperti itu. Enggak ada enggak ada prestasinya, hanya cari nikmatnya saja. Berapa keuntungan saya seandainya tercapai? Keuntungan saya dalam 1 hari kalau tercapai itu Rp130.000 dikalikan 40. Ketemunya berapa? 5.200.000 per hari. Ternyata Bapak sekalian, setelah 3 hari saya ikut seminar itu, beneran saya dapat itu semua. Saya setiap kali ketemu orang, itu power saya itu keluar. Siap kali ketemu prospek, saya ngobrol apapun itu ujung-ujungnya orangnya beli lecitin. Ujung-ujungnya saya nawari lecitin. Ujung-ujungnya lecitin itu keluar dari mulut saya. Dan performance saya itu terlihat seperti orang yang punya penghasilan 5 juta per hari. Jadi kalau pebisnis ya 5 juta per hari, kalau pedagang ya 5 juta per hari, kalau pegawai ya gajinya 5 juta per hari. Sehingga apa yang terjadi? Dalam waktu 1 bulan saya bisa mengumpulkan uang berapa? 5.200.000 kalikan 30. Katanya sekitar 150 juta. Kira-kira kalau 150 juta dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 2 bulan kemudian, bisa nggak saya beli mobil? Bisa nggak? Bisa tidak? Bisa. Karena ada mobil yang harganya 300 juta itu ada, 200 juta juga ada, 120 juta ada, bahkan 60 juta juga ada, bahkan 30 juta mobil second juga ada, bahkan 20 juta dapat mobil juga ada kok. Betul kan? Nah, kalau ini tercapai dan saya bisa mendapatkan mobil dalam waktu 2 bulan, kira-kira lebih canggih nggak saya presentasi ke teman-teman saya untuk merekrut orang?
Tentu bisa kan? Akhirnya keahlian saya bisa menghasilkan 5 juta itu saya kantongi di baju dan saya gunakan untuk prospecting teman. Maka masuk akal nggak kalau orang saya rekrut kok dia fight? Ayo. Kenapa? Karena dia lihat duitnya berapa? 5 juta. Tapi kalau saya belum memiliki nilai tambah 5 juta per hari, misalkan hanya 100.000 rupiah per hari, saya merospek teman, kira-kira orangnya mau nggak? Nggak mau. Tidak akan mau. Kenapa? Karena dia tidak lihat duitnya, dia lihat sengsaranya. Betul kan? Coba kalau impian itu, saya kok pengen beli mobil, duitnya aja nggak ada kok. Duitnya lupa Anda minta, ya kan? Belum Anda doakan loh itu, cara mendapatkan duitnya itu. Betul kan? Tapi coba kalau Anda, ya Allah, mampukan saya bisa menjual 50 kristal egg misalkan. 50 kristal egg per hari. Ya, 50 kristal egg per hari. Anda nanti itu akan terpengaruh dengan impian Anda. Karena kenapa? Karena kalau 50 kristal egg kalikan 100.000, Anda sudah 5 juta. Sudah 5 juta Anda itu. Per hari Anda 5 juta. Mendadak kecerdasan Anda itu juga senilai 5 juta. Edan enggak itu? Ternyata impian mempengaruhi kecerdasan kita. Tapi kalau impian kita membingungkan, maka impian itulah yang akan membuat kita makin lama makin bodoh. Wah, impian saya selanjutnya setelah saya ikut pelatihan di tempatnya Pak Ardi, buatlah impian. Nah, saya tuliskan lagi. Saya akan menjual 1 dus Royal Jelly sebagai pendamping kristal, sebagai pendamping lecithin. Padahal Royal Jelly pada waktu itu harganya sama, berapa? Pada waktu itu Royal Jelly harga distributornya itu 65.000. Tapi di situ di impian saya jual berapa? 200.000. Sehingga berapa profit saya? 140.000 per botolnya. Loh, kenapa saya berani? Karena di luaran sana nggak ada orang jual lecithin. Di luaran sana nggak ada orang jual Royal Jelly, nggak ada. Yang ada adalah orang menjual madu mengandung Royal Jelly, bener toh? Di luaran sana ada produk mengandung lecithin, tapi lecithin murni, mereka nggak jual. Makanya saya berani jual tinggi. Betul nggak? Betul sekali. Sehingga berapa penghasilan saya? Jelas sekali. Kelihatan sekali 5 juta tambah 5 juta. Ketemunya berapa? 10 juta per hari. Kalau 10 juta rupiah per hari, kalikan 2 bulan, ketemunya berapa? Rumah 1 bisa terbeli. Betul apa betul? Kemudian ketika saya prospecting, siapa orang yang berani menolak saya ketika saya sudah bisa menunjukkan kalau setiap hari saya untung 10 juta. Nggak ada yang berani nolak. Nggak ada. Padahal pada waktu itu NASA sudah punya produk murah. Ada PGN. PGN untungnya berapa? 2.000. Nah, sekarang kalau 2.000 rupiah per PGN, per piece PGN, untuk dapat 5 juta butuh berapa PGN? Apa mungkin PGN dijual 100.000? Untungnya 100.000? Nggak mungkin. Maka saya nggak mainkan produk itu, meskipun produk itu akhirnya booming. Kenapa? Karena ketika saya menjual lecithin, saya kasih bonus PGN. Istri saya pun begitu. Dia menjual paket kista. Bonusnya apa? Lipstick. Loh. Jadi lipstick NASA yang Anda posting untuk jualan, itu bagi saya itu gratisan kok. Hanya bonus. Hanya bonus. Produk murah-murah itu saya gunakan untuk bonus. Jangan malah diposting. Kalau diposting remuk Anda. Orang mau join ke Anda juga mikir ini pasti penghasilannya kecil ini, untungnya kecil ini. Sehingga impian Anda makin lama makin menjauh itu. Karena jelasnya nggak nemu itu. Nah, supaya saya bisa menjual itu, saya hajar lagi dengan sholat 2 sama sholat tahajud.
40 hari nggak main-main karena saya pria kan. Saya kan nggak pakai masa haid nih. Saya bisa sholat 12 rakaat selama 40 hari. Malam harinya saya tembak lagi 12 rakaat plus 3 witir dengan sholat tahajud. Sehingga 5 juta per hari ini benar-benar ngantong benar-benar akrab dengan saya. Nah, ketika saya mulai merekrut jaringan, saya sudah punya pelanggan. Pelanggannya berapa? Yaitu tadi 40 botol produk itu kalikan 2 bulan. Itu pelanggan itu. Saya sudah tidak jualan, saya hanya japri pelanggan-pelanggan saya kok. Halo Bu, gimana kabarnya? Masak apa hari ini? Sindu nasa. Weh Mas Sindu, alhamdulillah ini masak oseng-oseng. Oh ya Mas, lesitin saya sama Royal Jelly saya habis. Coba, produk yang Anda posting macam-macam itu bagi saya itu adalah produk gratisan. Bonus. Serem po serem. Anda posting lipstick kah macam-macam kah, itu bagi saya gratis. Ini bagi saya sedekahi orang itu, kan gitu. Maka PGN saya ya laris. Lipstick saya juga laku. Karena gratis kan sekali. Besok, wah, lipstiknya bagus sekali. Itu harganya berapa? Coba. Saya buat orang itu seneng. Ketika seneng itu duitnya keluar dari dompet ya gampang. Dan kalau kita sudah punya duit, kita berhak memilih orang untuk kita ajak kerjasama. Anda tidak mungkin merekrut orang-orang ecek-ecek, imbas-imbis kok Anda rekrut. Punya masalah, sudah gaptek, masalahnya gede, tidak diizinkan suami, modal nggak ada, apa-apa nggak bisa. Itu nggak mungkin Anda rekrut, nggak mungkin. Tidak mungkin. Anda pasti akan memprospek orang-orang yang kualitasnya the best. Pasti itu. Nah, setelah Anda diamond, baru Anda rekrut orang-orang yang memiliki banyak kendala itu. Ya, jadi tolonglah diri kita sendiri, tolonglah diri Anda sendiri dulu sebelum menolong orang lain, kan gitu. Bonus gede dulu, yang diempati siapa? Orang-orang kaya dulu. Ya, orang kaya sikatin dulu. Jadikan mereka konsumen dulu. Mereka punya duit, mereka punya masalah kok. Semakin banyak duit, semakin berat penyakitnya kok. Kan gitu. Saya hajar dulu yang ekonomi bukan menengah ke atas, orang atas memang saya tembakan saya. Itu saya tembaki untuk saya penetrasi produk, untuk mereka jadi konsumen saya, untuk saya dapat laba yang gede dan saya gunakan untuk penampilan saya dan saya gunakan untuk membuat jaringan. Dan jaringan yang saya cari itu benar, jualah produk ini kepada orang kaya. Loh. Kita jual produk kepada orang kaya, kalau orang yang lemah ya nggak usah ditawari. Coba kalau Anda penjual mobil, masa orang jalan kaki Anda tawari mobil? Itu orangnya seneng apa tersinggung? Kurang ajar, wong saya jalan kaki, nek beli motor aja saya nggak sanggup ditawari mobil, kurang ajar orang ini. Setan alas orang ini, kan gitu kan? Maka kalau jual itu pada orang kaya. Setelah Anda dapat duitnya, baru Anda bangun jaringan. Begitu Anda diamond, lah Anda bantu orang-orang yang lemah, yang gaptek macam-macam itu, Anda undang ke rumah, Anda pasangi wifi. Anda beli HP 5 atau 10. Sini tak ajari online. Nah, ini produknya di foto. Pak, kalau belum bisa pakai HP saya. Loh, enak toh? Tapi kalau masih distributor, kok ngerti orang-orang yang lemah, kira-kira remuk apa remuk? Gara-gara apa? Gara-gara impian kita tadi itu membingungkan. Itu semuanya berawal dari impian yang sangat-sangat membingungkan. Otak kiri membuat impian otak kanan nggak mau bantu. Otak kiri juga, aku tuh, karena gini, impian otak kiri itu selalu ingat pada orang tua. Ingatnya itu pada orang tua sama pada anak. Bawaannya itu kepengen nangis. Ya,
bapakku belum umroh, ya bapakku begini, ya ibuku begini. Kemudian lihat anak, ya anakku masih begini. Ingatnya itu ingat apa ya, melankolik sekali, selalu mikir yang kekurangan terus. Tapi kalau otak kanan ini dia nggak peduli sama masa lalu, dia nggak peduli dengan kekurangan kita. Dia maunya prestasi dan prestasi. Maka mulai sekarang tolong benahi impian Anda. Impian Anda itu harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai besok minggu, mulai minggu depan, aku harus punya penghasilan sekian juta dari produk ini. Jelas itu impiannya, jelas sekali. Saya harus bisa menjual produk ini karena keuntungannya gede, perharinya sekian. Nah setelah kena baru impian yang lain muncul. Sosial, oh aku kepengen merekrut si A karena dia itu pengangguran. Oh aku pengen merekrut si B supaya dia bisa bayar sekolah. Aku pengen merekrut si C supaya dia punya penghasilan tambahan. Aku kasih pekerjaan pada tetangga-tetanggaku, ya kasih pekerjaan mereka, saya gaji mereka 300, saya gaji mereka 500.000 per bulan. Kalau bisa menjual 1 kristal egg per hari, kalau bisa 2 kristal egg per hari, mereka saya kasih 1 juta. Oh, Anda jadi sosial toh? Anda bisa sosial. Dan itu Anda lakukan ketika nanti Anda sudah diamond. Kalau belum diamond ya jangan pernah ngimpi bantu orang lain. Betul kan? Masa membantu kok malah Anda yang ngejar-ngejar, aneh kan? Bantu itu mereka ngejar, Anda bantu. Bukan Anda yang ngejar-ngejar. Jadi impian harus jelas beneran. Maka begini, kalau impian kita sudah dahsyat dan kita sudah kena impian tadi, maka kita itu memiliki nilai tambah. Apa nilai tambah kita? 1, penghasilan kita gede. Yang kedua, kita memiliki performa yang luar biasa. Yang ketiga, kita memiliki kemampuan untuk presentasi lebih meyakinkan. Kemudian kita membangun faktor dikali lebih mudah. Karena yang Anda tawarkan pada mitra-mitra Anda adalah bagaimana caranya sehari Anda bisa dapat 5 juta. Begitu mereka dapat 5 juta per hari, itu nggak usah disuruh semangat, mereka semangat sendiri kok. Contohnya maaf, orang yang sekarang kerja pada orang lain, Anda itu digaji 3 juta aja Anda semangat kok, berangkat terus kok. Whatever it takes. Mau anak meriang, mau bojo mureng, mau seperti apapun, Anda tetap berangkat. Mau hujan badai, Anda tetap berangkat. Betul kan? Karena komitmen Anda hanya untuk mendapatkan berapa? Tiap bulannya 3 juta. Nah sekarang di NASA ini kita menghargai diri kita sendiri, kita menggaji diri kita sendiri. Jadi makanya impian saya buat harian. Kalau harian bisa, bulanan itu pasti bisa, tahunan pasti bisa. Jadi kalau impian Bu Jumada, aku pengen beli mobil dari produk NASA, ya nanti Anda nyeles. Nyeles itu. Nyeles, dan nyeles itu nggak akan ngumpul duitnya, nggak akan. Betul-betul tidak, nanti Anda akan nyeles itu. Karena Anda nanti akan jadi pengumpul receh itu. Mengumpulkan receh. Setelah kumpul hanya untuk dihabiskan. Beda sekali kalau Anda punya impian, saya kepengen menjual 50 kristal egg per hari. Dalam waktu berapa? 2 tahun saja. Atau dalam waktu setengah tahun saja. Maka otak kita itu akan kerja keras, gimana ya supaya saya ngomong kesehatan itu masuk akal. Gimana penampilan saya ya agar ketemu orang itu, saya belum ngomong aja langsung, Mbak, agen kristal egg ya. Otak kanan kita akan berkreasi bagaimana caranya agar saya menawarkan 300.000 orangnya nggak nawar. Bagaimana caranya ya penampilan saya agar orang itu sudah kadung beli itu nggak mau pindah ke lain hati. Taunya ke saya, ke orang ini. Kan ada orang yang fanatik kan. Fanatiknya bukan ke produk, fanatiknya pada penjualnya. Sehingga orangnya pindah kemanapun tetap diburu kan. Ingat kan ada wisata kuliner. Nah terus, segera miliki karyawan.
segera miliki karyawan. Misalkan target saya dalam waktu 1 bulan, dalam waktu 2 bulan, saya bisa menjual kristalik atau rosvi atau yang keuntungannya gede-gede, yang keuntungannya di atas 50.000. Saya bisa menjual rosvi 50 rosvi per hari. Dalam waktu 2 bulan, saya harus bisa, kemudian bulan ketiga saya karyawan. Untuk ngapain? Untuk melayani ini loh, pelanggan-pelanggan yang kita peroleh di hari pertama sampai 1 bulan pertama, kemudian sampai 2 bulan kedua. 1 bulan kedua. Ini yang ngurusi biar siapa? Karyawan. Orang yang sudah beli Anda buatkan database-nya, namanya siapa, pembeliannya, produk apa yang dia beli, tanggal berapa, anaknya berapa, ya, namanya anaknya siapa, umur berapa. Anda ada pembukaannya, Anda serahkan ke karyawan. Mbak, tolong di follow up ini. Aku mau mancing. Nah, kan gitu kan. Masa Anda distributor NASA sudah 1,5 tahun, setiap hari masih begini. Misalkan anak minta makan aja. Bu, maem. Nanti dulu, baru ada orang yang pesen. Suami Anda, Bu, ini sudah malam loh, aku butuh kamu. Nanti dulu toh, ini baru ada orang yang minta nomor rekening. Masa sudah ikut NASA 6 bulan, Anda masih menjadi babutor? Ayo. Kelihatannya sih distributor, tapi kok pola kerjanya seperti babu. Disuruh-suruh oleh pelanggan. Lah kapan Anda kayanya? Kapan Anda bisa terlihat sebagaimana pebisnis kalau apa-apa dilakukan sendiri, ya kan? Sehingga pelanggan Anda tidak butuh Anda lagi, sudah dilayani oleh karyawan Anda. Tugas kita selanjutnya adalah piknik bersama upline. Ikuti upline itu ya ikuti upline, tapi upline piknik ya ikut piknik dong. Masa upline piknik Anda malah begini? Ntar ya, nama alamatnya yang jelas ya Mbak. Oh iya, produknya ready sekian. Nah, kapan Anda pikniknya? Ikuti kata upline itu bukan kok Anda menjadi pesuruhnya upline, bukan. Ikuti kata upline adalah upline posting ini Anda juga turuti. Kemudian upline membuat impian begini, Anda juga tiru. Tentukan harga itu ya niru upline. Betul kan? Upline Bu, Anda ke Jogja lihat upline ngapain, Anda tiru habis itu. Bukannya upline beli mobil, Anda malah beli motor. Itu namanya mah menyiksa diri itu. Upline Anda ngisi seminar, malah Anda di rumah malah, aku pengen ke situ, tapi hujan. Itu namanya bukan mengikuti kata upline tuh. Beralasan untuk tidak mengikuti upline. Maka mulai sekarang Anda harus sadar, Anda ini seorang distributor, bukan babutor. Anda ikut NASA untuk jadi pebisnis. Anda ikut NASA bukan jadi salesnya NASA. Jadi salesnya NASA cukup 2 bulan saja. Nah, setelah 2 bulan, Anda mulai berani memiliki impian yang dahsyat-dahsyat. Baru daftar kok impiannya apa? Membahagiakan orang tua. Ya nggak ada produknya, Mas. Uangnya dari mana coba? Nah, itu teknik saya untuk jadi seperti sekarang ini. Dan teknik saya itu sebenarnya sudah saya ajarkan. Karena ada seminar master seller, bahkan tadi Pak Ardi pun juga menyampaikan, bahkan ketika teman saya menikah pun saya kado pupuk. Kan saya tidak menjual pupuk, saya kasih pupuk kan. Tapi dari orang yang saya kasih pupuk menghasilkan apa? Wow, luar biasa. Pak Edi akhirnya stokis, undernya Pak Adi sudah banyak yang stokis, bahkan ada banyak yang sudah crown diamond. Kan undernya Pak Edi itu kan ada Mas Eca, ada Arul, ada macam yang kemarin dapat ribut motor, mobil.
Itu kan grupnya Pak Edi Santoso itu. Ya. Pak Edi Klaten itu. Itu kan orang luar biasa. Coba kalau ketika saya dulu itu tidak, ketika Mas Munir itu menikah saya kado duit, enggak jadi apa-apa. Jadi kalau impian jangka pendek sudah kena, yaitu penghasilan berapa, nanti baru ancang-ancang. Oh, kalau saya bisa 2 juta, bisa menjual dapat laba eceran 2 juta per hari, saya ajarkan kepada 5 orang, maka bulan keempat mereka atau 1,5 tahun mereka join NASA, itu saya sudah diamond itu. Jangan sampai Anda punya donen, mereka sudah setahun di NASA masih imbas-imbis, masih gaptek, tulisannya masih disingkat-singkat, impiannya masih nggak jelas. Tuh kan? Akhirnya Anda dengan mereka hanya ikut menua bersama. Bukan sukses berjamaah, menua berjamaah. Nangis berjamaah. Kenapa? Nah, karena Aplen piknik, Anda nggak piknik. Aplen beli mobil, Anda nggak beli mobil. Oke, itu saja. Saya harap Anda panas dengan omongan saya. Saya harap Anda terbakar dengan kata-kata saya. Saya harap Anda mulai tergelitik otak kanan Anda dan otak kiri Anda mulai menyerah hari ini juga. Ya, pola pikir dirubah dengan cara merubah impian.